Sobat OJK, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019, lebih dari 60,51% PDB Indonesia dikontribusikan oleh UMKM. Sektor ini juga menyerap 117 juta tenaga kerja atau kurang lebih 97% total tenaga kerja Indonesia. Terdapat 64 juta pelaku UMKM yang terlibat di dalamnya. Nilai ekspor produk UMKM mencapai 15,7% dari total ekspor non-migas Indonesia. OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan berkomitmen mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses keuangan UMKM dan mendorong digitalisasi UMKM. Untuk mengetahui program dan kebijakan apa saja yang telah dan akan dilakukan OJK dalam mendukung pengembangan UMKM, telah hadir bersama kami Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM, yaitu Bapak Ahmad Bukhori. Baik Sobat OJK, saat ini kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Ahmad Bukhori. Beliau adalah Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan juga Ekosistem UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bukhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekar, apa kabar? Baik Pak, Bapak sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, siang ini kebetulan kita sedang melakukan ini Pak, diskusi, kita sedang melakukan pendalaman terhadap apa saja yang menjadi program dan kebijakan OJK dalam mendukung pengembangan UMKM. Oleh karena tentunya paparan dari Bapak ataupun insight dari Bapak ini sangat kita harapkan Pak, dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Baik, silakan. Baik Pak, siap Pak. Baik. Bagaimana Pak dengan apa saja ini inisiatif dari OJK untuk meningkatkan akses keuangan kepada UMKM? OJK sejak berdiri sudah banyak inisiatif yang dikerjakan. Dari mulai pertama edukasi keuangan. Dengan fungsinya OJK memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Karena berdasarkan penelitian, semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi keuangan, itu semakin tinggi tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Yang kedua, kita juga mengembangkan namanya Laku Pandai atau branchless banking. Ini dalam rangka untuk bagaimana masyarakat bisa langsung akses dengan lembaga perbankan. Di mana hingga akhir Juni 2021 telah terdapat 31 bank dengan 1.258.293 agen dan total outstanding kredit mikro sebesar 16,7 miliar. Selanjutnya, sejak tahun 2017 kami juga mengembangkan layanan keuangan mikro melalui fasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro, yaitu suatu lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan di sekitar pondok pesantren dengan nasabah sekitar pondok pesantren. Saat ini sudah berdiri 61 BWM, insya Allah dalam waktu dekat akan bertambah satu lagi menjadi 62 BM, dan saat ini telah disediakan pembiayaan untuk 47 nasabah dengan total 72,1 miliar. Berikutnya kami juga telah mengembangkan program jangkau sinergi dan guideline atau jaring untuk program bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan pembiayaan kepada sektor perikanan. Berikutnya kami juga OJK telah mengembangkan TPAKD atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Nah, saat ini telah terdapat 289 TPKAD yang berdiri di daerah Dati 1 maupun Dati 2 di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya kami juga melakukan pembinaan UMKM melalui bagaimana industri jasa keuangan kita dorong untuk melakukan pembinaan UMKM dari CSR-nya, bersumber dari CSR. Selanjutnya juga ada di sisi pasar modal, kami juga mengembangkan namanya securities crowdfunding atau pembinaan UMKM melalui pasar modal, yang saat ini sudah terdapat 7 penyelenggara securities crowdfunding yang berizin OJK, dan dana yang disalurkan yang dihimpun sebesar 352,56 miliar dengan 170 penerbit dari pelaku UMKM dan 34.525 investor.
Selanjutnya kami juga telah mendorong penyaluran KUR, baik berbentuk skema klaster maupun dengan digitalisasi KUR. Dari sisi IKNB, kami juga mengembangkan namanya fintech untuk pembiayaan UMKM, melalui fintech peer-to-peer lending. Kemudian juga saat ini kami sedang mengembangkan platform UMKM-mu dan juga kampus UMKM, serta juga mendorong bagaimana perbankan yang sekarang diberikan amanat oleh Presiden untuk bagaimana porsi kredit UMKM-nya 30% di tahun 2004 dengan mengembangkan antara lain dengan mengembangkan Digiku itu dengan kerjasama dengan Himbara. Jadi itu Bu Sekar, beberapa inisiatif sudah kita lakukan sehingga sudah begitu banyak bisa UJK dilakukan dalam rangka pengembangan dari UMKM. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi memang banyak sekali ya Pak tadi inisiatif-inisiatif yang telah dikeluarkan oleh OJK, ada dari sisi pasar modal seperti securities crowdfunding ya Pak, lalu IKNB ada juga untuk perluasan akses pembiayaan melalui fintech peer-to-peer lending, dan juga ada juga TPAKD, Jaring, Laku Pandai. Saya rasa ini memang inisiatif-inisiatif yang sangat baik, yang tentunya kami juga mau tahu Pak, ini bagaimana sih Pak fokus kebijakan strategi OJK dalam mengembangkan UMKM lebih besar lagi, Pak? Ya, saat ini ada 5 fokus kebijakan OJK dalam mendorong UMKM dan juga dalam mereka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pertama, memperpanjang restrukturisasi bagi debitur yang terdapat COVID-19. Ini sudah diperpanjang hingga tahun 2023. Sehingga pada UMKM bermasalah di sisi pembiayaan itu bisa kini restrukturisasi sampai 2023. Yang kedua, mendorong kebijakan stimulus program pemulihan ekonomi nasional. Dengan cara misalnya KUR itu yang tadinya 50 miliar sekarang sudah 50 juta, sekarang 100 juta, tidak perlu lagi agunan. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan. Dan yang keempat, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, kita bagaimana supaya tadi mempermudah mempercepat akses pembiayaan itu dengan menciptakan namanya digitalisasi UMKM. Ini memang suatu keharusan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Itu Bu Sekar 5 fokus kebijakan dari OJK dalam mendorong UMKM. Baik Pak, saya rasa salah satu poin yang menarik ini mengenai digitalisasi UMKM Pak, karena memang ini digitalisasi merupakan salah satu fokus pemerintah dalam upaya untuk pemulihan ekonomi, percepatan pemulihan ekonomi nasional. Baik Pak, lalu apa Pak yang akan dilakukan OJK untuk mendorong digitalisasi UMKM ini? Terkait dengan digitalisasi UMKM, itu dalam rangka untuk memperluas ekosistem digitalisasi UMKM dari hulu sampai hilir yang didukung dengan adopsi teknologi. Kami di OJK mengembangkan dan juga mendorong dari sisi perbankan. Ya. Di sisi OJK, pertama kami mengembangkan digitalisasi bank wakaf mikro. Karena kita tahu sebelum pandemi itu salah satu kegiatan di bank wakaf mikro adalah melakukan namanya halaqah mingguan, pertemuan mingguan dari seluruh nasabah BWM dengan pengelola BWM. Dengan adanya kebijakan PPKM, tentunya agak sulit nasabah ini berinteraksi dengan pengelola dari BWM. Oleh karena itu, kami mengembangkan di bank wakaf mikro antara terkait dengan operasionalnya. Jadi yang tadinya ketemu secara fisik itu bisa melalui aplikasi. Seperti sekarang kita dengan Zoom nih, nah kita dengan di BWM kembangkan dengan aplikasi BWM Halaqah. Jadi seperti Zoom kita seperti ini. Dan kedua, digitalisasi pembiayaan. Itu terkait dengan selama ini kan pembiayaan itu secara manual ya, langsung diberikan secara fisik kepada si nasabah. Sekarang ini cukup dengan menggunakan aplikasi. Kami kembangkan BWM Mobile, di mana saat ini memang baru digital pembiayaan, tapi juga kami ke depan sedang mengembangkan ini dalam waktu dekat ini terkait dengan PPOB. Sehingga dengan BWM Mobile tadi, si nasabah bisa katakanlah untuk membayar listrik, kemudian membayar BPJS, membayar katakan untuk online bisa menggunakan aplikasi tadi. Kemudian berikutnya terkait dengan nasabah kan ini perlu ada usaha. Nah selama ini usaha nasabah terdampak dengan pandemi, sehingga kami mengembangkan digitalisasi pengembangan usaha aplikasi marketplace dari UMKM, namanya BWM Bumdes. Hingga nanti nasabah-nasabah BWM ini bisa menjual produknya menggunakan aplikasi ini. Dan juga kami juga mengembangkan UMKM-mu yang kedua, di mana ini dalam rangka untuk membuka akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM
dan milenial yang terkendala usahanya akibat pandemi. Jadi kami mendorong seluruh kantor regional, kantor OJK itu untuk mendorong UMKM binaannya menjual produknya itu di marketplace yang kita kembangkan, yang namanya UMKMU. Selain juga tadi dari Bank Lokal Mikro, nasabah juga bisa menjual di platform marketplace UMKMU ini. Dan yang ketiga, digitalisasi proses KUR, yaitu memfasilitasi digitalisasi proses KUR yang telah diimplementasi di Bali dengan namanya kurbali.com dan Jawa Barat dengan namanya websitenya TPAKD Jabar ID sebagai bentuk sinergi TPAKD. Sehingga nasabah itu kalau ingin mengajukan KUR itu tidak perlu datang ke bank, cukup menggunakan aplikasi dari DigiKUR ini. Nanti dari situ dia bisa ngeliat juga prosesnya sudah sampai mana nih KUR dia gitu. Itu untuk membantu supaya mempercepat mempermudah si nasabah. Di sisi lain kami juga mendorong untuk ke bank mengembangkan DigiKu. Jadi ini bekerjasama dengan marketplace yang sudah ada yang terkenal, katakan seperti dengan Tokopedia, kemudian Shopee, Blibli, Bukalapak. Jadi dengan di situ kalau nanti si usaha mikro yang berjualan di market tersebut perlu dana, itu bisa langsung di situ ada fitur DigiKu. Jadi nanti mereka langsung bisa akses minta dana dari bank melalui aplikasi tersebut tanpa langsung datang kepada banknya. Nah ini semua contoh-contoh dari UMKM yang kami kembangkan. Seperti itu Pak Bu Sekar. Baik Pak, jadi memang ini sepertinya digitalisasi ini tidak hanya dari sisi pembiayaan saja ya Pak. Seperti tadi kan untuk pembiayaan ada KUR berbasis digital, lalu juga ini dikembangkan untuk marketplace juga ya Pak ya, untuk ada UMKMU sebagai apps dan ada pula dari sisi pembayarannya. Jadi memang ini secara ekosistem benar-benar digitalisasi ya Pak untuk UMKM. Oke, lalu kemudian Pak terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, yang dicanangkan oleh pemerintah. Inisiatif apa saja yang dilakukan OJK untuk mendukung gerakan tersebut? Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa sejak tahun lalu Presiden telah launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI pada tanggal 14 Mei 2020. Kemudian keluarlah Kepres nomor 15 tahun 2021, tanggal 8 September 2021 tentang tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Di mana salah satu wakil ketua adalah dari OJK. Sehingga tentunya dengan ada Kepres ini, OJK perlu lebih aktif berpartisipasi dan Gernas BBI. Karena sebelumnya selama ini sebelum ada Kepres, kita OJK belum banyak terlibat secara formal di kegiatan Gernas BBI, tapi sekarang sudah formal karena sudah menjadi wakil ketua dari Gernas BBI ini. Nah, tujuannya Gernas BBI ini pertama untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM dengan target penambahan UMKM yang boarding itu sebanyak 30 juta. Nah, tentunya kami kan sekarang sudah mengembangkan digitalisasi UMKM, ini insya Allah selaras dengan tujuan dari Gerakan Nasional BBI ini. Yang kedua, memperkuat kelangsungan usaha. Jadi perluasan dan percepatan dari pemasaran UMKM. Yang ketiga, percepatan perputaran siklus ekonomi, yaitu bagaimana memperbaiki daya beli dari masyarakat dan ekonominya pasca pandemi. Yang keempat adalah mendorong semangat bangga produk lokal. Sehingga dengan bangga diharapkan mereka akan semakin banyak bertransaksi membeli produk-produk dari buatan lokal atau Indonesia. Dan yang kelima, mendorong nation branding produk lokal unggulan. Berharap ini bisa go global seperti itu. Nah, kegiatan kita hal ini, karena kita baru bergabung di bulan September, sementara Gernas BBI ini sudah sejak tahun lalu, di mana setiap tahun itu ada suatu kampanye bulanan. Di dalamnya itu ada movement manager, suatu koordinator dari kementerian terkait dan Bank Indonesia, dengan kuratornya atau top brand itu dari antara dari industri jasa keuangan. Nah, OJK yang lalu belum terlibat. Nah, sejak adanya Kepres ini, kami merencanakan mulai bulan Oktober, November, dan Desember, kami ikut aktif dalam Gernas BBI ini, meskipun belum duduk sebagai movement manager atau sebagai mendukung kuratornya. Tapi kami ikut terlibat, yang sekarang ini sudah ditentukan ya, sejak untuk bulan Oktober itu di Samarinda. Samarinda dengan movement manajernya, koordinator adalah Kementerian Desa dan PDDT dengan
kerjasama dengan top brand yang lain. Kemudian untuk di bulan November itu di Ambon, dan di bulan Desember itu di Jakarta. Nah, kami untuk yang nasional ini, kami sudah minta juga dari kantor-kantor regional atau OJK, yaitu di Samarinda, kemudian juga di Maluku, Ambon, dan juga di Jakarta untuk mulai terlibat aktif dalam kegiatan Gernas BBI ini. Selain di kegiatan nasional ini, kami juga nanti akan mendorong kantor regional, kantor OJK untuk juga menyelenggarakan kegiatan Bangga Buat Indonesia secara regional di masing-masing. Bentuknya bisa macam-macam. Itu nanti bisa ada showcase, bisa ada bis matching, bisa nanti ada juga bagaimana IJK terkait ya, bagaimana mendorong mereka berinteraksi atau bertransaksi dengan lembaga industri jasa keuangan seperti itu. Nah, untuk tahun depan kami juga berharap untuk, nah karena sudah baru direncanakan di awal, kami bisa ikut sebagai movement manager. Nah, waktu rapat yang lalu dengan Kemenko Marves, kami sudah mengusulkan OJK menjadi movement manager di bulan April, yang insya Allah itu nanti di daerah di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kami insya Allah nanti itu akan sebulan penuh mendukung gerakan kampanye gerakan nasional Bangga Buat Indonesia. Selain itu, dalam rangka untuk mendukung gerakan nasional BBI ini, kami juga memfasilitasi pendirian kampus UMKM. Nah, ini bekerjasama dengan unicorn yang ada di Indonesia. Misalnya kemarin waktu kita dirikan awal di Solo, waktu beberapa yang lalu diresmikan oleh Pak Ketua, itu kita bersinergi dengan GoTo atau Gojek Tokopedia. Nah, insya Allah nanti untuk di daerah lain kami dorong untuk juga dirikan kampus-kampus UMKM dengan bekerjasama dengan unicorn yang ada. Nah, ini kami insya Allah akan mengumumkan terlebih dahulu dari kantor-kantor region, kantor OJK, untuk bagaimana bisa berpartisipasi aktif untuk pendirian dari kampus UMKM ini. Jadi itu Bu Sekar, banyak sekali gerakan yang kita lakukan, termasuk sekarang ini kami sedang diskusi terus untuk bagaimana mendorong pengembangan pembiayaan untuk game lokal. Nah, ini sedang kita diskusi terus dengan Kemenko Marves, dengan stakeholder terkait. Intinya apapun kegiatan yang terkait dengan Gernas BBI yang disusun, dikembangkan oleh pemerintah, itu kita OJK akan aktif hadir di dalamnya, terutama dalam tanda mengajak mensinergikan dengan industri jasa keuangan. Begitu Bu Sekar. Baik Pak, saya rasa ini banyak sekali ya Pak yang memang menjadi inisiatif dan kebijakan. Ini berarti PR-nya Pak Bukhori ini sangat besar nih Pak, dan sangat banyak Pak sebagai Ketua Satgas Keuangan dan Keuangan Syariah dan juga UMKM. Saya rasa demikian Pak untuk sesi kita. Terima kasih banyak Pak Bukhori atas penjelasannya, tadi sangat lengkap. Dan tentunya semoga kita dapat bertemu lagi ya Pak di lain kesempatan. Mungkin untuk nextnya kita bisa bicara lebih dalam lagi mengenai keuangan syariah. Baik Pak, Siap, sukses betul. selalu Pak untuk Satgas dan juga salam sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat juga Bu Sekar. Ya. OJK beserta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan seperti perluasan ekosistem digital UMKM yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, meliputi digitalisasi pengadaan bahan baku, proses produksi, pemasaran di dalam dan luar negeri, sampai dengan dukungan pembiayaan. Dengan dukungan tersebut, diharapkan UMKM dapat segera bangkit dan kembali menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Maju UMKM Indonesia, salam sehat selalu.